Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Peserta didik yang selalu Ibu banggakan, apa kabar hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu kembali dengan matematika peminatan kelas 12 MIPA semester 1 untuk pertemuan ke-12. Pada hari ini kita akan belajar mengenai sifat perkalian dan pembagian turunan fungsi trigonometri serta aplikasi turunan fungsi trigonometri dalam kehidupan. Setelah mempelajari materi ini, Ibu harapkan kalian dapat menggunakan sifat perkalian dan pembagian turunan fungsi trigonometri dengan tepat dan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri dengan disiplin dan tanggung jawab. Baiklah, kita lanjut ke materi. Kita ingat kembali ya, materi mengenai rumus hasil kali turunan, yaitu jika Y sama dengan U dikali Pi, maka Y aksen sama dengan U aksen Pi ditambah U Pi aksen. Pada kelas 11, kalian sudah mempelajari rumus ini pada turunan fungsi aljabar. Kemudian yang kedua, rumus hasil bagi turunan. Jika Y sama dengan U per Pi, maka Y aksennya atau turunannya sama dengan U aksen Pi dikurangi U Pi aksen per Pi kuadrat. Contoh soal 1. Tentukan turunan fungsi pertama dari fx sama dengan sin 2x dikali cos 3x. Alternatif penyelesaiannya adalah yang pertama kita tulis kembali soalnya, yaitu fx sama dengan sin 2x dikali cos 3x. Kemudian kita misalkan u sama dengan sin 2x, jadi u-nya yang ini sin 2x, maka turunan dari sin 2x atau u aksen sama dengan 2 cos 2x. Kemudian sekarang pi-nya sama dengan cos 3x yang ini, maka pi aksen atau turunan dari cos 3x-nya adalah negatif 3 sin 3x. Nah, sekarang dengan demikian f aksen x sama dengan u aksen pi ditambah u pi aksen berdasarkan rumus yang tadi ya. Nah, berarti sama dengan u aksennya sendiri adalah 2 cos 2x, kita tulis 2 cos 2x dikali pi-nya adalah cos 3x, kita tulis cos 3x ditambah u-nya adalah sin 2x dikali pi aksennya adalah negatif 3 sin 3x. Setelah itu kita sederhanakan f aksen x sama dengan 2 cos 2x dikali cos 3x. Nah, ini negatif 3 sin 3x dikali sin 2x hasilnya adalah negatif 3 sin 2x dikali sin 3x. Nah, jadi turunan pertamanya adalah f aksen x sama dengan 2 cos 2x dikali cos 3x dikurangi 3 sin 2x dikali sin 3x. Sekarang perhatikan contoh soal 2 berikut. Tentukan turunan fungsi pertama dari fx sama dengan 1 ditambah sin x per cos 2x. Nah, alternatif penyelesaiannya adalah kita tulis kembali ya, fx sama dengan 1 ditambah sin x per cos x. Lalu kita misalkan u-nya sama dengan 1 ditambah sin x. Maka u aksennya sama dengan, karena turunan dari 1 itu 0 sehingga tidak kita tulis, dan turunan dari sin x itu adalah cos x. Jadi u aksennya sama dengan cos x. Kemudian yang pi sama dengan cos x, maka pi aksennya sama dengan negatif sin x, karena turunan dari cos x itu adalah negatif sin x. Nah, sekarang dengan demikian f aksen x-nya sama dengan u aksen pi dikurangi u pi aksen per pi kuadrat. Nah, f aksen x sama dengan u aksennya sendiri adalah cos x, kita tulis cos x, pi-nya adalah cos x, kita tulis kembali cos x, dikurangi untuk u-nya sendiri adalah 1 ditambah sin x dikali pi aksennya adalah negatif sin x, kita tulis lagi menjadi negatif sin x, per pi-nya sendiri adalah cos x dikuadratkan karena rumusnya pakai kuadrat. Nah, selanjutnya kita sederhanakan. F aksen x sama dengan cos x dikali cos x, itu hasilnya adalah cos kuadrat x dikurangi
Nah, 1 kali negatif sin X itu hasilnya adalah negatif sin X. Kemudian sin X dikali negatif sin X hasilnya adalah negatif sin kuadrat X per cos kuadrat X. Karena cos X dikuadratkan hasilnya adalah cos kuadrat X. Nah, setelah itu kita sederhanakan lagi. F aksen X sama dengan cos kuadrat X, negatif kali negatif sin X hasilnya adalah positif sin kuadrat X. Nah, ini maksudnya negatif kali negatif ini, jadi positif sin kuadrat X, kemudian negatif kali negatif sin X sama dengan sin X positif sin X. Nah, per cos kuadrat X, sehingga F aksen X-nya sama dengan 1 itu dari mana? Ingat bahwa ada identitas trigonometri yang menyatakan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Nah, di sini kan cos kuadrat X tambah sin kuadrat X itu sama saja dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X-nya itu hasilnya 1. Ditambah sin X per cos kuadrat X sama dengan 1 ditambah sin X. Nah, bentuk lain dari cos kuadrat X itu adalah 1 dikurangi sin kuadrat X. Sehingga sama dengan 1 ditambah sin X. Nah, yang ini 1 dikurangi sin kuadrat X kita faktorkan menjadi 1 ditambah sin X dikali 1 dikurangi sin X. Nah, sama dengan ada yang bisa kita bagi, yaitu 1 tambah sin X dibagi 1 tambah sin X, hasilnya adalah 1 per 1 dikurangi sin X. Baik, kita lanjutkan ke contoh soal 3. Sebuah bola bergerak melingkar beraturan dengan persamaan posisi bola, Ft sama dengan 2 sin 2T. Tentukan kecepatan bola pada saat T sama dengan 1/12 pi detik. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, jadi kita tulis dulu ya, kecepatan bola pada saat T dengan Ft sama dengan 2 sin 2T adalah, jadi rumus kecepatan itu atau Pt itu sama dengan F aksen T. Jadi turunan dari fungsi persamaan tersebut. Nah, jadi kan di sana diketahui persamaannya Ft sama dengan 2 sin 2T. Nah, untuk menentukan kecepatannya atau Pt itu sama dengan F aksen T atau turunan dari persamaan posisi bola tersebut. Nah, jadi untuk menentukan kecepatannya kita cari dulu ya turunan dari persamaan posisi tersebut. Nah, berarti Pt sama dengan F aksen T sama dengan, nah turunan dari 2 sin 2T itu adalah 2 kali 2 cos 2T atau sama dengan 4 cos 2T. Nah, selanjutnya kecepatan bola pada saat T sama dengan 1/12 pi detik. Nah, berarti kecepatannya sendiri sama dengan 4 cos 2T. Nah, kita ubah T-nya diganti menjadi 1/12 pi sama dengan 4 cos 2 dikali T-nya diganti dengan 1/12 pi sama dengan 4 cos. Nah, 2 dikali 1/12 pi itu hasilnya 1/6 pi. Nah, kita ingat bahwa 1/6 pi itu sama saja dengan 30 derajat. Karena 1 pi itu 180 derajat, dibagi 6 hasilnya 30 derajat. Jadi cos 30 derajat itu adalah 1/2 akar 3. Jadi 4 dikali 1/2 akar 3 hasilnya sama dengan 2 akar 3. Jadi kecepatan bola pada saat T sama dengan 1/12 pi detik adalah 2 akar 3. Demikian pembahasan Ibu mengenai rumus hasil kali dan hasil bagi turunan fungsi trigonometri serta contoh soal mengenai menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan turunan fungsi trigonometri. Semoga dapat kalian pahami ya, atau jika ada hal-hal yang masih kalian belum dapat pahami, silakan boleh ditanyakan melalui Google Classroom atau melalui WA. Setelah kalian memahaminya dengan baik, silakan kalian kerjakan kuis yang terdapat di Google Classroom. Sekian pembahasan dari Ibu untuk hari ini, semoga dapat memberi manfaat buat kalian semua. Terima kasih, sampai jumpa lagi pada pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.